Halo semuanya, selamat datang, selamat sore ke acara Bintang Bincang Santai. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bang Gian. Jadi Bang Gian ini adalah seorang dosen ilmu politik di Universitas Kristen Indonesia. Silakan Bang Gian mengenalkan Ya, diri. saya Gian Temali, saya dosen ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Indonesia. Kalau bidang keahlian saya komunikasi, politik, ekonomi, pembangunan politik. Ya, orang politik ini tidak cukup banyak ahli di segala macam bidang. Saya cuma di situ saja selama bertahun-tahun belum mengembangkan yang lain. Kira-kira gitu. Berarti tadi peminatannya di ekonomi politik. Ekonomi, pembangunan, sama komunikasi politik. Kebetulan banget ya teman-teman. Jadi topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah masuknya Indonesia ke BRICS. Nah, seperti yang teman-teman tahu, BRICS itu adalah suatu organisasi internasional yang bergelut di bidang ekonomi. Nah, mari kita mulai sesi tanya jawabnya. Jadi nih, kalau menurut Bang Gian sendiri, apa sih yang menjadi sebuah alasan utama sehingga Indonesia tuh mau masuk ke BRICS? Nah, kalau misalkan kita ingat-ingat kan organisasi ini lebih dikenal sebagai tandingan dari lembaga-lembaga barat seperti G7 atau IMF. Kalau G7 atau apapun itu kan IMF ada berdiri sendiri tuh. Dia ada sebagai lembaga keuangan internasional. Tapi kalau G7 itu kan kumpulan negara-negara kaya, 7 negara kaya di dunia, 20 negara kaya di dunia. Sementara BRICS itu dibangun di atas latar pemikiran Timur Selatan gitu, atau negara-negara belahan bumi bagian selatan. Kalau kita belajar teori sistem dunia itu dibagi dalam 2 kutub, belahan bumi bagian barat, belahan bumi bagian selatan. Belahan bumi bagian selatan itu menghasilkan pertanian, bahan baku, bahan mentah. Belahan bumi bagian barat, utara itu melahirkan teknologi, pengetahuan, karena kondisi geografis mereka yang tidak cukup subur, yaitu Eropa dan utara itu. Dan dalam perjalanan itu kemudian ternyata menimbulkan ketidaksetaraan, ketimpangan. Negara-negara belahan bumi bagian utara menjadi negara maju, hasil produksi pertanian, teknologi mereka lebih mahal dan seterusnya. Kemudian terjadi eksploitasi sehingga tahun 60 itu muncul teori ketergantungan yang mengevaluasi hubungan 2 kutub ini. Teori ketergantungan mengatakan bahwa ini disebabkan oleh eksploitasi negara-negara belahan bumi bagian utara terhadap negara belahan bumi bagian selatan. Sehingga kemudian ada usulan dalam teori ketergantungannya Paul Baran atau yang disukai oleh Presbys, katakan negara-negara berkembang itu harus menghentikan kerjasama dengan negara-negara maju supaya menciptakan hubungan yang setara agar tidak lagi terjadi ketergantungan hegemoni eksploitatif itu. Nah, sehingga saya melihat seperti itu, karena kalau kita melihat perkembangan Cina itu hampir mengadopsi sebagian besar teori ketergantungan. 2001 BRIC muncul, tapi 2013 atau 2012 itu kan South Africa masuk baru jadi BRICS. Jadi BRIC ini dari 2001 gitu. Dan dibangun di awal pemikiran seperti itu untuk mengatasi hegemoni Barat, hegemoni Amerika terutama dalam konteks ekonomi yang saat itu terlalu hegemonik, bahkan puluhan berapa dekade kan sejak Perang Dunia Kedua selesai, hegemoni Amerika yang tidak dirasakan sangat eksploitatif terhadap negara-negara belahan bumi bagian selatan, dan negara-negara belahan bumi bagian utara cenderung mengekor aja tuh Amerika. Makanya saya selalu melihat dari perspektif itu daripada melihat dari perspektif untuk membagi dunia dalam kutub-kutub yang lebih tajam bersebut. Ini namanya ketika muncul negara industri baru, dia kemudian pasti akan begitu berupaya untuk menyeimbangkan kondisi hegemoni yang tidak adil. Kira-kira gitu dalam pemikiran saya. Dia tidak sependapat bagi orang-orang yang cenderung kapitalistik, karena dianggap ini atau liberalis, menganggap ini adalah ekspresi kebebasan. Bagi saya orang yang paradigmanya adalah ketergantungan, menganggap bahwa negara berkembang itu mengalami eksploitatif. Mungkin saya terlalu kiri.
Bagi orang elit mungkin berbeda dari saya, tapi paradigma saya seperti itu. Nah, jadi kalau sedikit aku masuk, mungkin karena kita tahu hegemoni Amerika itu sangat kuat, bahkan sampai sekarang mungkin Cina ya sedikit menyaingi lah ya, tapi hegemoninya masih belum bisa dipungkiri. Oleh karena itu Indonesia masuk ke BRICS itu dalam upaya untuk supaya bisa sedikit lah mengejar ekonomi yang sudah dibangun oleh Amerika. Sebenarnya Indonesia itu kan landasan berpikir dalam politik luar negeri kan bebas aktif. Tapi kalau kita lihat dalam konstitusi kita sangat menjunjung tinggi kebebasan, perdamaian, dan kemerdekaan manusia. Jadi sebenarnya kita itu tidak melahirkan pemikiran bahwa gerakan politik luar negeri kita adalah gerakan non-blok. Non-blok itu dilahirkan dari persepsi itu, memperjuangkan perdamaian, kebebasan, kemerdekaan negara-negara di dunia. Sehingga ketika kita bebas aktif, menolak gerakan non-blok, berteman dengan semua negara, masuk dalam berbagai macam organisasi internasional, itu adalah ekspresi itu. Kemudian kalau dipandang sebagai ini untuk meningkatkan bergaining kita terhadap ekonomi negara maju, yang ya ketika kita berteman dengan semua orang dan mengambil keuntungan yang didasarkan pada kepentingan nasional, pasti akan ada bergaining implikatif itu. Ya, saya melihat itu sebagai hal seperti itu, kita didasarkan pada konstitusi dan sebagainya. Tapi juga kita bisa melihatnya itu dari perspektif bahwa mungkin kita sedang mencari sumber pendanaan baru. Kan di dalam BRICS ada dua lembaga keuangan besar, New Development Bank dan Reserve Arrangement satu yang cukup. Dua lembaga keuangan ini yang menjanjikan pendanaan bagi negara-negara yang menjadi anggota atau mitra. Kita sedang butuh banyak uang untuk pembangunan IKN dan sebagainya. Mungkin saja itu kalau kita mau melihat dari kepentingan ekonomi, kepentingan nasional kita, dan landasan konstitusional yang kita sudah tetapkan dalam alinea keempat pembukaan undang-undang dasar. Itu biasa sekali. Jadi teman-teman, masuknya Indonesia ke dalam BRICS itu ditinjau itu dari berbagai perspektif dan nggak ada satu yang benar. Jadi dari berbagai perspektif, berbagai sudut pandang itu bergabung sehingga menghasilkan Indonesia masuk ke BRICS. Seperti itu. Nah, untuk kita lanjut ke pertanyaan kedua, seberapa relevan sih BRICS dalam dinamika politik global saat ini? Dan bagaimana relevansi ini mempengaruhi kepentingan Indonesia di kancah internasional? Ya, kalau kita melihat karena ini hubungan timur selatan atau selatan selatan mungkin timur selatan karena ada posisi timur Cina dan Rusia dan posisi Amerika dan posisi kutub utara selatan, ya kita di selatan seluruhnya mayoritas. Keuntungannya adalah kita punya dalam BRICS itu lebih dari berapa puluh persen, mungkin 50-55% penduduk dunia ada di situ BRICS. Kemudian pendapatan per kapita mungkin GDP atau PDB memang nggak sampai 40, ya 20-30% kalau digabungkan dengan negara mitra itu ya, negara mitra BRICS ada 8 atau jadinya 18 total yang terafiliasi dengan BRICS, 10 anggota, 8 mitra itu ya. Nah, kalau kita seberapa relevan apakah yang tidak dibahas adalah ke-18 negara ini menguasai hampir dari 60-70% jalur perdagangan internasional. Konektivitas jalur perdagangan internasional itu terutama laut itu dikuasai di wilayah-wilayah ini nih, yang tergabung dalam BRICS. Nah, Indonesia sendiri kita ada dalam posisi itu, posisi sebagai penghubung antara dua benua, dua samudra, dan menjadi negara penghubung hampir lebih dari 12% laut perdagangan laut internasional yang melewati Selat Malaka dan seterusnya. Jadi sangat relevan, sangat berimplikasi banyak nantinya jika kita kemudian berteman dengan negara-negara yang menguasai konektivitas jalur perdagangan internasional. Makanya ada salah satu alasan yang mungkin luput dari pembahasan ketika Prabowo atau Menteri Luar Negerinya menyampaikan bahwa kita akan mendukung ini untuk menyelaraskan supply chain
Ya, itu artinya peran kita di situ sebagai penghubung tuh. Nah ini yang kita harapkan dengan bergabung di BRICS kita tidak hanya sebagai negara penghubung, tapi kita juga perlu meningkatkan diri sebagai negara produsen. Karena kalau kita kemudian hanya menjadi negara yang bergabung di berbagai macam organisasi untuk mendapatkan banyak utang, banyak hibah, lalu konsumtif, ya nggak guna. Lalu kita menjadi penghubung untuk supply chain, ya nggak guna juga. Ya. Jadi mungkin ini bisa dijadikan sebagai batu loncatan. Saat ini mungkin batu jadi supply chain, penghubung konektivitas, perdagangan dan seterusnya. Jadi diharapkan dengan pendanaan yang dapat, investasi atau dana segar yang dapat bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi patas-patas saja, like saja bersama seperti dengan kita bergabung di aliansinya Amerika di Pasifik ataupun aliansi yang lain di wilayah yang lain sudah didasarkan pada kondisi geografis yang kita miliki itu. Ya, saya pikir cukup menguntungkan. Tergantung aja dari dinamika negara-negara maju itu nanti apa implikasinya ke kita itu ya kita lihat nanti Donald Trump setelah dilantik. Gitu. Ya jadi teman-teman, masuknya Indonesia ke BRICS ini adalah suatu opportunity yang terbilang lumayan besar, karena ya sudah dibilang tadi banyak sekali investasi-investasi yang mungkin bisa masuk, pendanaan-pendanaan yang bisa mungkin masuk, apalagi Indonesia sekarang sudah membutuhkan dana untuk pembangunan IKN. Nah, pertanyaannya adalah apakah bakal dimanfaatkan dengan baiknya itu tidak kan oleh Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Indonesia dikenal dengan politik luar negerinya yang bebas aktif. Apakah bergabung dengan BRICS dapat dianggap sebagai keberpihakan tertentu yang dapat mempengaruhi posisi netral Indonesia dalam konflik geopolitik global? Ya, soal bebas aktif tadi saya katakan, bebas aktif itu bukan berarti karena kita sangat memperjuangkan kemerdekaan jadi kita cenderung pasif. Tapi kita masuk dalam kebebasan bebas aktif itu kita terapkan itu dengan bergabung dengan berbagai macam organisasi untuk menyeimbangkan hubungan hegemonik yang saat ini mungkin timpang, supaya tidak terjadi yang kita tidak inginkan, yaitu terlanggar kebebasan, kemerdekaan atau perdamaian dunia. Jadi bergabung dengan BRICS itu sebenarnya bagian dari upaya yang sama itu. Soal nanti kepentingan ekonomi akan didapat, ya tentu saja ada pertimbangan, keputusan, analisis hal-hal seperti itu. Dan semua negara itu memang pada akhirnya kan memang menginginkan perdamaian, ya. Soal dia melakukan pendekatannya secara realis atau idealis itu hal yang terserah, ya. Tapi pada akhirnya perdamaian ataupun keuntungan ekonomi itu menjadi landasan yang tidak terpisahkan dari keputusan-keputusan berbagai itu. Jadi silakan saja kita mau melihat dari perspektif apa, mana yang lebih berat, tapi tentu itu dia kepentingan keputusan politik itu seperti bandul, ada banyak bandul, ada banyak pertimbangan, tapi tidak saling berdiri sendiri. Nah itu berusaha presiden atau pejabat-pejabat pemerintah itu berusaha menyimbangkan seluruh bandul itu agar tidak terlalu mana yang terlalu timpang, terlalu tinggi, terlalu apa. Jadi keputusan BRICS saya pikir bagian dari ekspresi itu, bagian dari pelaksanaan bebas aktif dan untuk mewujudkan perdagangan dunia. Saya pikir tidak ada yang salah. Sama seperti kalau kita memutuskan untuk bergabung dalam yang Trans-Pasifik, mungkin sempat dari pertimbangan di masa lalu, tapi kita ada banyak tekanan dan sebagainya. Tapi patut bangun kecurigaan juga, jangan sampai di dalam BRICS itu malah menciptakan hegemoni baru, karena begitu besar kekuatan ekonomi Cina dalam BRICS. Dia mungkin sekitar berapa 12 miliar atau 12 triliun dolar, 12 triliun dolar pendapatannya, sementara di bawah dia itu hanya ada India, ada Rusia yang cuma 4 atau 3, jadi jauh sekali. Jadi jangan sampai kemudian atau ada yang menduga bahwa nanti BRICS akan menggunakan yuan dan sebagainya, lagi menggunakan dolar, lalu menggunakan mahal. Jadi kita sedang mendukung proses penciptaan negara adik kuasa baru, yaitu Cina. Ya, jadi perlu ada kecurigaan seperti itu gitu. Makanya
Indonesia bergabung di situ perlu untuk menyeimbangkan itu, untuk mengingatkan visi kalian tadi mengimbangi Amerika agar tidak terlalu hegemonik, untuk menciptakan tatanan dunia ekonomi internasional yang baru tanpa adanya hegemoni dan ketimpangan. Ya semoga aja Anda tidak menciptakan hegemoni baru. Itu bagian dari ekspresi yang sama kan. Daripada kita pasif lalu tiba-tiba terciptalah dia menjadi negara hegemoni baru, kita sedang tidak mengimplementasikan kebebasan dan kemerdekaan yang menjadi perintah konstitusi kita kan. Itu perlu diantisipasi. Saya pikir Indonesia aktif masuk dalam BRICS untuk turut memperjuangkan itu agar mengingatkan tidak terjadinya terciptanya hegemoni baru, negara yang ada kuasa baru, yaitu Cina. Karena kalau enggak, ya saya sih cukup yakin ya. Arahnya ke sana gitu. Cina punya agenda ke sana. Nanti kita lihat aja. Karena begitu jomplang proses pendanaan, jomplang besarnya pengaruh Cina dalam BRICS. Rusia kan sedang diembargo dari sana sini, jadi dia butuh cantolan yang mendukung dia, mungkin aja ya. Cina mendukung dia, tidak ada kekuatan lagi yang lebih besar daripada Cina dalam BRICS. Itu mungkin Indonesia masuk untuk menyeimbangkan itu, atau untuk mengingatkan kalau seandainya ternyata BRICS menjadi batu loncatan menciptakan bangsa baru. Saya pikir begitu. Jadi teman-teman, status politik internasional Indonesia yang bebas aktif itu bukan berarti bisa seolah-olah dihancurkan lah ya, karena sekedar masuk ke organisasi yang berada di pihak sekutu atau beroposisi dengan Amerika. Tidak seperti itu. Jadi Indonesia itu memiliki peran selain yang tadi ya sebelumnya mendapatkan pendanaan, investasi asing, tapi Indonesia memiliki peran untuk mencegah terjadinya hegemoni baru, yaitu yang ditakuti adalah China. Di sini Indonesia tuh memiliki peran supaya China tuh tidak menjadikan BRICS sebagai batu loncatan, supaya tidak seolah-olah BRICS itu dipakai sebagai alat untuk China supaya menjadi sebuah hegemoni baru yang lebih kuat nantinya dari Amerika Serikat. Karena kalau kita pasif ya, kalau kita pasif sekalipun, kemudian kita dikategorikan atau kita dianggap cenderung kesekutuan, berarti itu sedang memang mendukung hegemoni yang sudah laten itu Amerika dan negara-negara sekutu. Kalau kita bergabung ya, ini kan karena bentuknya belum terarah kemana gitu, jadi kita bergabung dengan BRICS untuk mengingatkan BRICS bahwa dia tujuannya untuk menyeimbangkan, bukan untuk menciptakan hegemoni baru. Itu aja perlu kita pertahankan. Kalau ternyata nanti BRICS menciptakan hegemoni baru, ya mungkin nanti kita lebih baik keluar atau kita terpaksa karena sudah terlanjur terjun, ya itu mungkin. Makanya ini ada dalam kondisi ketidakpastian. Kalau dengar kemarin pidatonya Menteri Sri Mulyani di akhir tahun, tanggal 12 Desember itu, dia menjelaskan begitu banyak penjelasan tentang kondisi keuangan dan ekonomi. Dia bilang ini tidak bisa diprediksi, saya pun tidak bisa memprediksi kemungkinan dinamika global seperti apa, dan sebenarnya dia tidak bisa prediksi. Jadi lebih baik kita di tahun 2025 ini lebih banyak sedang menunggu dan mengamati gitu. Nanti buat keputusan ekonomi seperti apa tergantung pada dinamika yang sangat cepat. Ini kan era VUCA yang penuh ketidakpastian gitu. Jadi lebih baik buat keputusan ya hati-hati dan saling mengamati, lebih baik memilih dan nanti membuat keputusan lagi setelah ketidakpastian yang berubah. Kira-kira gitu. Jadi kita lanjut lagi. Untuk selanjutnya adalah bagaimana pandangan Bang Ian tentang potensi Indonesia menjadi lebih terintegrasi dalam kerjasama global di bawah BRICS, tapi di sisi lain menghadapi resiko ketergantungan pada struktur keuangan atau politik tertentu yang didominasi anggota yang lebih besar seperti Cina. Jadi ini sedikit melanjutkan bahasan kita yang tadi. Jadi kalau memang kita berupaya mengintegrasikan, saya termasuk orang yang cukup setuju kalau pindah ibu kota negara baru ya. Karena di Kalimantan itu kan kita berhadapan langsung atau dikelilingi, Kalimantan itu dikelilingi oleh dua jalur perdagangan internasional, baik ke Asia Timur dan ke Australia dan Asia Pasifik. Oceania itu melewati Kalimantan dan Sulawesi menuju Australia kan. Kemudian ada kemungkinan
ini bukan kemungkinan, tapi nanti perlu diteliti lagi dan perlu dianalisis lebih lanjut, yaitu Cina yang berinvestasi di Thailand, tanah genting Kra, untuk membuka kanal Kra itu sudah dari 2015 proyek itu berjalan. Targetnya 2025, tapi entah kapan selesai, tapi proyek itu sudah berjalan. Kalau kanal Kra itu jadi, ada kemungkinan Selat Melaka akan sepi. Karena kanal Kra bisa menghemat banyak waktu, menghemat banyak sumber daya, misalnya kapal-kapal yang kecil. Jadi ada keuntungan strategis dengan pindahnya kota negara baru, pindahnya pusat-pusat perdagangan kita lebih diversifikasi, tidak hanya terpusat di Jawa, tapi di luar Jawa, Kalimantan khususnya, atau wilayah-wilayah Pasifik, di wilayah-wilayah yang dekat dengan Laut Pasifik. Itu penting juga untuk menyeimbangkan, karena saat ini Amerika juga sedang gila-gila membangun di wilayah Pasifik kan, baik melalui pendekatan militer maupun ekonomi. Jadi upaya kita saat yang sama itu dengan upaya menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa itu, saya pikir perlu dilanjutkan. Mungkin itu bukan visinya Prabowo, tapi visinya Anies kemarin ya, menciptakan 40 kota baru gitu. Tapi Prabowo perlu pikirkan itu. Jadi karena kalau tidak kita akan tergerus itu. Sementara negara-negara sedang berlomba-lomba untuk mendekatkan diri dengan jalur-jalur ekonomi baru dan baik di Pasifik maupun di Laut Cina Selatan. Itu perlu disikapi, karena kita nantinya akan tergerus jika nanti kita berada dalam posisi yang stagnan atau cenderung tidak membuat keputusan yang strategis. Karena nanti contohnya di Papua itu kan sudah AUKUS, Australia, US dan Amerika Inggris Kingdom itu kan sudah bekerjasama di bidang pertahanan, militer, nuklir dan sebagainya di wilayah itu pasti akan didukung dengan gerakan ekonomi semakin masif, baik melalui Pacific Partnership dan sebagainya. Jadi perlu membangun pusat-pusat perekonomian di luar Jawa agar tidak terpusat di Jawa. Kalau di Jawa itu mengalami ketidakpastian atau di Jawa itu mengalami kebentuan, maka itu resikonya seluruh negara kita karena terlalu terpusat. Nah, dengan pembangunan pusat-pusat ekonomi baru, itu saya pikir adalah salah satu cara yang paling tepat. Ya mungkin di masa presiden sebelumnya itu dengan cara membangun kawasan ekonomi khusus di 20 wilayah dari Sabang sampai Sorong. Itu perlu ditingkatkan lagi. Tetapi perlu ada pemerataan dan memang kita butuh dana banyak. Mungkin BRICS memberikan dana segar untuk itu. Salah satu kunci. Salah satu kunci karena cukup sulit juga kita kalau kita punya beban utang di berbagai macam lembaga keuangan. BRICS bisa jadi opsi baru, sumber keuangan baru. Tapi tetap itu perlu ada pertimbangan yang rasional dan hati-hati kan, karena kita sudah cukup banyak tentang kita ya. Itu saya pikir. Oke, jadi teman-teman masuk ke Indonesia ke BRICS ini tuh untuk menjadi lebih terintegrasi kita harus membuat sebuah pemerataan di mana seperti kita tahu bahwa sumber ekonomi yang pasif itu hanya ada di Pulau Jawa. Apalagi kita mau pindah ke IKN dan sumber ekonomi di IKN itu belum tadi bagian sempat sebut di daerah lautnya itu tuh bisa digunakan. Oh ya itu mungkin saya lupa sebutkan itu sumber daya manusia. Kita punya masalah di situ. Kita punya usia produktif yang sangat banyak, tapi usia produktif dengan kualitas yang dibutuhkan bagi kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian ini kita kalah bersaing dari India, kita kalah bersaing dari Vietnam. Makanya tidak heran jumlah investasi yang didasarkan pada keputusan sumber daya manusia itu lebih dominan ke Vietnam atau ke India. Dia ke India karena di India banyak sumber daya manusianya yang ahli IT atau ahli matematika, atau Vietnam mungkin karena faktor karakteristik atau motivasi kerja ya. Nah Indonesia ini masih karena bahan baku dan bahan mentah itu, bukan karena atau karena upaya rendah mungkin. Ya itu faktor ya. Agak sulit juga itu. Memang kita punya tantangan itu. Semoga saja dunia pendidikan bisa menghasilkan. Ya itu kalaupun ada
reformasi dalam dunia pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir untuk merangkum semuanya. Dari semua yang sudah Bang Dian bilang, Bang Dian kira-kira ada saran tidak untuk pemerintah Indonesia dalam mengatur strategi? Kita kan udah tahu, kita udah masuk BRICS. Jadi strategi ke depannya supaya kita tuh makin terarah, makin terstruktur lagi. Nggak sekedar cuma ngekor aja seperti yang tadi Bang Dian bilang, ngekorin hegemoni. Jadi kita tuh harus bagaimana? Ya. Soal saran saya yakin menteri-menteri pejabat presiden kita itu orang-orang strategis ya, di bidang itu. Tapi saya mendengar gini, beberapa puluh tahun yang lalu tentang 50-an wawancara dengan Soekarno itu, wartawan asing dengan Soekarno, ketika ditanya dia bilang, Soekarno jawab, kenapa saya memutuskan Indonesia berada dalam posisi non-blok atau bebas aktif mengutamakan perdamaian? Karena kami ada di antara dua bandul kekuasaan besar dunia. Jadi saya nggak bisa berpihak. Saya perlu bermain dan menari di atas dua bandul itu. Kira-kira itu mungkin kalau kita interpretasikan. Jadi di bagian Pasifik kita dipengaruhi oleh Amerika dan sekutunya, sementara bagian Laut Cina Selatan, Cina dan seterusnya di Hindia pun begitu. BRICS juga ada di situ. Dan India, Arab Saudi, Iran itu ada di wilayah bagian utara kita ya, bagian baratnya kita. Jadi pintar-pintarlah kita bermain dalam posisi yang netral itu. Entah itu dengan menyeimbangkan kekuasaan di Pasifik dengan Amerika dan seterusnya, dan terus di wilayah bagian utara dan selatan, timur raya, Asia. Itu bagian dari upaya kita untuk menyeimbangkan kekuasaan. Sehingga tidak bisa kita serta-merta bertumpu dan berpihak pada salah satu pihak saja. Dan terbuktinya seperti itu kan, strategi politiknya Prabowo di awal baru dilantik, Menteri Luar Negerinya dikirim sebagai pengamat dalam pertemuan di BRICS di Kazan itu ya. Kemudian setelah dia dilantik, dia datang tuh ke Cina, ke Amerika, ke Inggris, lalu ke Brazil. Baru di Brazil dia pidato, kami ingin gabung BRICS, dan keinginan itu sudah ada dari 2014. Padahal 2014 bukan beliau presidennya kan. Jadi keinginan dirinya sendiri itu. Mungkin saja ada banyak keputusan-keputusan yang tidak menguntungkan Indonesia ketika beliau bertemu dengan pemimpin Amerika Serikat atau pemimpin Inggris waktu dia kunjungan bilateral ke sana. Nah jadi keputusan-keputusan itu dibuat secara strategis setelah pertemuan yang panjang. Karena kalau tadi saya bilang kan dari 2001 BRICS itu sudah ada, dari 2013 BRICS itu makin menguat. Jadi proses ini adalah proses yang panjang dan negara-negara BRICS itu menyambut dengan antusias kehadiran Indonesia. Karena Indonesia bisa jadi penyeimbang kekuasaan besar, kekuasaan ekonomi yang cukup besar. Tetapi perlu ingat juga bahwa ketergantungan kita ke Amerika dan sekutunya itu cukup besar. Dan sebagian besar negara-negara BRICS yang saat ini ada, mereka juga punya cadangan devisa dolar yang besar juga. Jadi mereka juga antisipasi kalau seandainya Amerika menjatuhkan sanksi ataupun menaikkan biaya pajak, mereka cukup siap untuk menghadapi ketidakpastian krisis ekonomi akibat keputusan Amerika nanti di masa depan. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengambil keputusan untuk berpihak atau sepenuhnya meninggalkan kebebasan dan berada dalam posisi yang netral. Dan mungkin saja keputusan bergabung dalam BRICS ini untuk menaikkan bargaining kita di hadapan Amerika dan sekutunya. Ya kita lihat aja. Saya yakin setelah Donald Trump dilantik pasti ada keputusan-keputusan yang akan mendorong kita untuk kembali ke dalam posisi netral itu. Mungkin kita akan tetap di BRICS, tapi di saat yang sama kita juga bergabung dalam organisasi yang lain atau terlibat dalam perdagangan yang lebih baru di dalam pemerintahan yang baru. Dan itu perlu diambil sebagai upaya untuk menjaga posisi Indonesia sebagai negara netral. Dengan posisi sebagai negara netral, negara yang cukup strategis bagi semua kekuatan ekonomi, nah itu kan bisa kita menjadi pelopor perdamaian atau kita bisa menjadi tentara ekonomi.
Tapi kalau kita berpihak terus, itu yang saya pikirkan langkah selanjutnya itu yang perlu dilakukan. Dan saya yakin Menteri luar negeri kita itu kan bukan politisi, memang orang ahli strategi. Jadi saya pikir saya tidak perlu memberikan banyak saran karena presiden juga ahli strategi. Mereka bukan politisi murni yang pintar-pintar bersilat lidah mungkin. Mereka orang yang teknis, taktis dan cukup strategi. Saya pikir menarik untuk disimak. Saya sejak awal termasuk orang yang cukup antusias dengan keputusan-keputusan internasional terutama yang akan dibuat oleh Prabowo soal ekonomi politik. Mungkin banyak yang meragukan, saya juga tidak terlalu antusias, tapi soal kepentingan nasional, tentang keamanan, tentang hubungan luar negeri, saya cukup antusias mengamati dan punya harapan yang positif pada presiden kita yang sekarang. Mungkin begitu. Jadi strateginya adalah Indonesia tuh harus try to stay neutral ya. Jangan terlalu ikut ke BRICS, tapi jangan juga meninggalkan Amerika, karena Amerika tuh masih memiliki kekuasaan ya sedikit lah atas Indonesia. Jadi kalau misalkan dilepas, negara-negara yang di BRICS mungkin ada kepastian ekonomi dengan devisa-devisa di dolarnya. Tapi apakah Indonesia ada ya? Ya, karena mayoritas negara dunia ini kan masih bertransaksi menggunakan dolar. Kalaupun mungkin beberapa tahun ke depan kalau sudah ada upaya transaksi menggunakan dolar mengalami penurunan, ya mungkin kita perlu berpihak di situ tuh. Ya, tapi itu mungkin proses yang lama. Amerika tidak cukup rela untuk itu. Itu ya mungkin tidak mungkin lah ya. Kecuali kalau Amerikanya punya ketergantungan terhadap energi fosil yang semakin besar, karena yang ada dalam BRICS ini menyumbang 60% energi fosil. Dan itu kelihatan nih, Donald Trump kan gelagatnya katanya menunjuk menteri yang pro energi fosil, tidak terlalu pro ke keberlanjutan energi baru terbarukan itu. Ya, tapi kita lihat ya menteri siapa saja menterinya. Kita saksikan dan kita nantikan keputusan menteri kita dan presiden kita yang selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Bang Gian sudah hadir di acara bincang-bincang santai kita pada sore hari ini. Luar biasa sekali pandangannya, luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini. Kita sudah melihat bahwa masuk ke Indonesia ke BRICS ini banyak sekali dinamika politik, sosial, ekonomi, terutama tuh yang sedang berlangsung, sedang berlanjut. Dan membuat Indonesia tuh ya apakah kita akan semakin timpang atau apakah kita akan menggunakan kesempatan ini dengan maksimal. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah.